Ayo delay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Data, salam satu data pendidikan Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa kembali di channel YouTube Bahas Dapodik, ya, sesuai dengan temanya semuanya materi tentang sistem Indonesia, pendataan data selamat pendidikan dasar dan menengah. Kita jumpa lagi pada kesempatan hari ini, ya, bersama saya channel YouTube Rahmat dan didampingi oleh kawan saya semuanya materi Hasan Coiri Mahfud, pendataan data selamat pendidikan. Ya, pada kesempatan hari ini kita mau menyapa dulu nih teman-teman operator dinas pendidikan kabupaten kota, provinsi, LPMP maupun operator sekolah. Gimana semuanya, sehat semua? Ya, alhamdulillah sehat ya. Tepat jam 10 barangkali kita sudah bisa mulai masuk ke sesi acara Bahas Dapodik. Sebelum kita masuk materi, barangkali ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, selamat memasuki tahun ajaran baru semester 1 tahun ajaran 2020-2021 gitu ya. Kemudian mungkin ada beberapa daerah yang zona hijau sudah masuk ke pembelajaran tatap muka begitu, dan beberapa daerah masih melakukan pembelajaran secara daring begitu ya. Tapi sistem Dapodik tetap berjalan ya, dengan masa COVID seperti ini tetap kita melakukan pekerjaan ya, melakukan aktivitas atau kegiatan seperti biasanya, karena Dapodik ini dilakukan secara online dengan sistem begitu ya. Ya, semoga semuanya teman-teman sehat semua ya. Ini saya sama Hasan ini agak jauh-jauhan karena harus menerapkan social distancing ya, ya sekitar 1,5 meter sampai 2 meter lah. Jangan lupa pakai masker Bapak Ibu sekalian, dan rajin-rajin cuci tangan. Baik, sebelum masuk materi, barangkali beberapa hal ingin kami sampaikan bahwa teman-teman Subag Hukum sedang merancang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru ya, untuk memutakhirkan Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Kemudian bahwa kami sampaikan juga bahwa sampai hari ini tim Dapodik sedang bekerja keras ya untuk memutakhirkan aplikasinya, yang barangkali teman-teman di sekolah, di dinas maupun di LPMP dan BPPAUD sedang menunggu-nunggu gitu ya, sistem yang terbaru seperti apa ya. Ditunggu saja, mungkin insya Allah mudah-mudahan masih di bulan Juli ya kita akan rilis sistem aplikasi versi yang terbaru untuk tahun ajaran semester 1 2020-2021. Baik, kita mulai saja untuk masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, dari teman-teman yang hadir ini sudah berapa yang hadir? Ada 1977 begitu ya. Wah, kurang lebih 2000 lah. Ya, masih kalah jauh dengan abang kita, Abang Atta Halilintar gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya, saya yakin semuanya ini sedang menantikan sistem Dapodik yang terbaru seperti apa, karena sistemnya selalu kita update mengikuti periode semester yang berjalan. Apalagi untuk masuk tahun ajaran baru ini pasti banyak hal-hal baru yang pastinya lebih baik, dan kita selalu memperbaiki dari waktu ke waktu untuk mendapatkan data yang berkualitas ya. Barangkali itu prolognya. Nanti sesi ini kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama inti paparan dari saya, kemudian nanti disambung oleh Mas Hasan, dan sesi yang ketiga kita lakukan diskusi secara interaktif gitu ya, tanya jawab. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan cermati ya, berikan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang Bapak Ibu bisa berikan. Oke, baik, kita masuk
ke materi terkait dengan pemutakhiran sistem Dapodik PAUD Dikdasmen. Jadi nanti yang kita bahas ini adalah changelog-nya katanya gitu ya. Changelog itu daftar perubahan, lalu kita bahas lebih detail setiap item perubahannya ya. Jadi nanti Bapak Ibu ya, jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman operator sekolah ya, ketika nanti aplikasinya rilis sudah punya knowledge di awal ya, sehingga tidak kaget-kaget seperti apa prosesnya atau perilaku aplikasi dan SOP-nya dan seterusnya, tidak jauh berbeda dengan sistem-sistem sebelumnya. Begitu ya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama ya. Kita akan paparan terkait dengan pemutakhiran sistem Dapodik PAUD Dikdasmen. Masuk ke PPT-nya. Baik, isi paparannya ada dua barangkali ya, pemutakhiran sistem Dapodik dan yang keduanya pembaruan aplikasi Dapodik. Nanti yang poin 2 ini setengahan ya, setengah sesi saya, nanti setengah sesi lagi Mas Hasan. Next. Ya, barangkali dari sisi regulasi kita sudah sama-sama tahu semua ya. Mungkin izinkan kami untuk mengingatkan kembali bahwa sudah terbit Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Ya, Perpres itu peraturan Presiden nomor 39. Sehingga dari sebab hukum ini mengupdate sistem Permendikbudnya mengikuti semangat Satu Data Indonesia sesuai dengan peraturan Presiden nomor 319 tersebut. Kemudian yang kedua, Permendikbud nomor 45 tahun 2019. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa ada perubahan terkait dengan struktur dan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini struktur organisasi kami di Ditjen PAUD Dikdasmen ya, sudah bergabung, dulunya hanya Dikdasmen, sekarang bergabung dengan PAUD sehingga menjadi PAUD Dikdasmen. Sehingga dalam hal ini sistemnya pun mengikuti regulasi yang ada. Artinya kita mengikuti organisasi yang ada, sehingga dalam satu sistem itu memuat jenjang pendidikan dari jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Yang ketiga, Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Ya, yang tadi sempat kita singgung bahwa permen ini akan kita mutakhirkan di mudah-mudahan selesai di tahun ini, mengikuti perkembangan yang ada. Lanjut. Ya, ini kira-kira rekapitulasi total data yang kita olah gitu ya. Sampai hari ini tingkat partisipasi Dapodik Dasmen itu sudah sampai 99,1%. Ya, luar biasa ini rekap nasional, artinya tingkat partisipasi, kesadaran dari sekolah yang tadinya hanya sekedar tahu, kemudian mau, dan yang naik lagi kelas menjadi mampu, dan yang terakhir pada titik ini kita sekolah merasa perlu begitu ya untuk melakukan updating. Jadi tidak perlu dikejar-kejar. Saya yakin teman-teman di sekolah ini sudah kesadaran datanya sudah cukup tinggi untuk segera memutakhirkan data Dapodiknya. Jadi kita sudah berproses 9 tahun dan capaian dari sisi kuantitas 99,1%. Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor, besar sekali jumlah datanya, peserta didiknya itu sampai 44 juta, 44 juta ya. 44.621.547 ya, sekitar 44 juta, mendekati 45 juta lah. Ini bukan hanya sekedar agregat, tetapi di belakangnya ada by name, by address-nya per individu siswa. Juga sama, guru sekitar 2,7 juta ya, tendiknya ya lebih dari setengah juta begitu ya. Total sekolah 220.000 itu untuk jenjang Dikdasmen. Lalu kita bergabung dengan PAUD Dikmas, ketambahan 223 lembaga. Wow, jadi total sekitar 440 ya, mendekati 450 ribuan. Itu ya, siswanya sekitar 8,5 juta. Kita mutakhirkan datanya setiap satu semester satu kali.
Oke, lanjut. Baik, pengumpulan data ini seperti biasa ya. Eh, apa? Kita update setiap satu semester satu kali dan kita masuk tahun ajaran baru. Bergabung sekali lagi PAUD dan Dikmas ke sistem Dapodik kita ini. Ya, seperti kita bersama untuk jenjang atau satuan pendidikan jenjang PAUD Dikmas ada TK, KB, TPA, SPS, PKBM dan SKB. Ini variannya cukup banyak ya untuk yang di PAUD Dikmas. Dan yang di Dikdasmen ada SD, SMP, SMA, SMK dan SLP beserta kesetaraannya, sehingga dari awal ini datanya sudah terintegrasi dari jenjang paling bawah sampai jenjang menengah, begitu ya. Dan saat ini teman-teman tim teknis Dapodik ini sedang menggabungkan database-nya, menggabungkan aplikasinya sehingga satu aplikasi digunakan untuk seluruh jenjang. Ya, ini menarik ini. Jadi nanti semua satuan pendidikan, apapun itu bentuknya, apapun itu jenjangnya, menggunakan aplikasi yang sama, bisnis proses yang sama, dan database yang sama, sehingga datanya terintegrasi sejak pengumpulan, begitu ya. Oke, lanjut. Baik, ini kira-kira varian bentuk pendidikan kita yang diolah di dalam sistem Dapodik. Dari jenjang PAUD ada TK, ya, KB, SPS, TPA, dan seterusnya. Kesetaraan, SKB, dan PKBM. Jadi barangkali ini perlu di-notes, teman-teman SKB, PKBM, dan PAUD, ya, sekarang menggunakan aplikasinya sama persis dengan kakak-kakaknya gitu ya, yang ada di Dikdas dan di Dikmen. Sehingga tidak ada lagi perbedaan aplikasi antara jenjang Dikdasmen, jenjang dan PAUD Dikmas, ya. Semuanya satu aplikasi. Ya, kemudian untuk Dikmen ya seperti biasa SMA dan SMK, walaupun nanti pembinaan SMK itu di Dijen Vokasi, tetapi untuk pengelolaan datanya, artinya dalam hal ini pengumpulan data melalui mekanisme Dapodik ini tetap menggunakan satu sistem ya, yang kita bersama namanya Dapodik, begitu ya. Jadi tetap SMK masuk ke dalam Dapodik sehingga menggunakan aplikasi yang sama. Pendidikan khusus juga sama. Ya, mulai dari TKLP, SDLP, dan seterusnya sampai SLP. SPK, nah teman-teman SPK begitu juga sama, tidak ada perubahan mengikuti aplikasi Dapodik yang sebelumnya. Nah, kami juga informasikan bahwa di Dapodik ini juga sudah bergabung dari sekolah-sekolah keagamaan. Ada SD TK, TK itu teologi Kristen begitu ya. Dari Bimas Kristen gitu ya. Kemudian SMA GK itu sekolah menengah agama Katolik kalau tidak salah, dari Bimas Katolik di Kemenak. Kemudian ada Pasraman. Pasraman itu sekolah-sekolah Hindu di bawah pembinaan Bimas Hindu di Kemenak. Ya, mudah-mudahan segera bergabung teman-teman madrasah barangkali gitu ya. Biar semangatnya sama, sistemnya sama. Oke, lanjut. Baik, kita masuk ke detail perubahan per item. Apa saja perubahannya? Kita akan bahas satu persatu secara detail sehingga Bapak Ibu sekalian, teman-teman operator sekolah di manapun berada begitu ya, sudah tahu apa kira-kira apa namanya ya, binatangnya seperti apa sih Dapodik yang semester 1 nanti gitu ya. Ya, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, aplikasinya nanti akan berbasis offline. Ya, sekali lagi ini salah satu pendekatan untuk menjangkau satuan pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Kemudian yang kedua, ya tadi saya singgung di depan bahwa satu aplikasi ini, satu database ini, dan satu bisnis proses ini digunakan untuk semua jenjang, baik itu jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen, dan kesetaraan. Ya, jadi sekali lagi nanti semuanya seragam, sistemnya sama, dan insya Allah mempermudah. Dan pengirimannya menggunakan sinkronisasi yang sifatnya dua arah dari sekolah ke kementerian, dan kementerian bisa mengalirkan data ke sekolah. Mungkin teman-teman sudah tahu apa kira-kira data yang dialirkan dari kementerian ke sekolah. Ya, salah satunya ada NISN, ada NUPTK, dan lain-lain. Ya, kemudian nanti aplikasi ini ya sifatnya sama. Ya, ini tidak ada banyak yang berubah dari sisi yang fundamentalnya, tidak ada yang berubah. Ya.
Lanjut. Baik, perubahan yang kedua, ya informasi kedua, ini khusus untuk jenjang PAUD, SKB, dan PKBM, bahwa kode registrasinya kita menggunakan format yang baru, ya, yang dulunya sampai 30 digit gitu ya, sekarang di persempit atau kita simplifikasi menjadi 10 digit. Ya, ini untuk apa? Menyamakan fungsinya. Ya, ini pendekatannya teknis. Fungsinya itu kita samakan dengan yang jenjang Dikdasmen begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika saat Dapodik itu rilis, hal yang pertama untuk teman-teman jenjang PAUD Dikmas, ya khususnya untuk teman-teman dinas pendidikan, harus dilakukan pertama adalah distribusi kode registrasi ya untuk PAUD, SKB, dan PKBM. Tapi kalau untuk yang jenjang Dikdas dan Dikmen itu tidak mengalami format baru atau kode registrasi baru. Tidak ada yang berubah di kode registrasi untuk jenjang Dikdas Dikmen. Sekali lagi yang berubah kode registrasinya adalah PAUD, SKB, dan PKBM. Jadi segera karena jumlahnya ini nggak sedikit, ada 220 ribuan tadi ya jenjang PAUD, SKB, dan PKBM. Oke, lanjut. Ya, sudah terbit Bapak Ibu sekalian. Ini Kepmendikbud nomor 580 tahun 2020 tentang status desa wilayah khusus sebutnya ya. Sehingga penentuan wilayah khusus ini sudah menjadi satu referensi untuk di lingkungan Kemdikbud yang akan kita gunakan. Salah satunya juga di aplikasi Dapodik ada beberapa perilaku yang mengkhususkan untuk di fungsi itu hanya muncul di desa-desa yang masuk dalam Kepmendikbud, masuk ke dalam kategori wilayah khusus. Ya, itu sudah masukkan ke referensi wilayah di sistem kami. Lanjut. Selanjutnya adalah, nah ini menarik nih Bapak Ibu sekalian, ada integrasi output data hasil PPDB. Ya, mungkin Bapak Ibu di daerah-daerah kemarin disibukkan hiruk-pikuknya PPDB dan sekarang sudah selesai masuk ke tahun ajaran baru. Nah, barangkali kita coba mensinergikan antara aktivitas PPDB dengan aktivitas Dapodik ya. Barangkali itu dua pekerjaan yang berbeda yang teman-teman operator sekolah lakukan, tetapi sebenarnya bisa kita sinergikan. Ya. Kita sinergikan. Ya, intinya adalah siswa-siswa baru ya, hasil seleksi PPDB yang dilakukan di masing-masing daerah bisa diinsertkan atau diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam database database Dapodik ya, tanpa harus melalui tarik satu persatu lagi siswanya. Ya, tanpa harus narik satu persatu lagi siswanya. Misal siswa kelas 7 ya, mungkin Bapak Ibu sama-sama ketahui ketika masuk tahun ajaran baru, yang paling pertama dikerjakan, yang paling banyak dan besar effortnya itu adalah siswa barunya. Ya kelas 7 ditarik gitu ya, dari siswa dari SD asalnya kelas 6, tarik satu persatu. Nah, dengan integrasi output data hasil PPDB ini, maka siswa kelas 7, siswa kelas 10 ataupun siswa kelas 1 SD ini bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik secara otomatis. Ya, sehingga PPDB selesai, ya Dapodik selesai. Ya, ini biar jadi sistem ini semakin smart gitu ya. Ya, sehingga mengurangi beban untuk input data di teman-teman sekolah. Bagaimana caranya? Silahkan akses di ppdb.kemdikbud.go.id. Jadi ini sifatnya kolektif, yang bisa melakukan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ya. Bukan per sekolah. Nanti dinas yang akan melakukan metode pengintegrasian. SOP-nya silakan sekali lagi Bapak Ibu lihat di ppdb.kemdikbud.go.id. Ini salah satu solusi untuk mempercepat pengumpulan data. Ya, barangkali nanti teman-teman sekolah yang ingin berminat tidak bisa masing-masing, tetapi ingatkan dinas pendidikannya, bisa kabupaten kota untuk jenjang Dikdas, provinsi untuk jenjang Dikmen. Kalau mau berminat
colek saja teman-teman admin dinasnya ya untuk segera melakukan proses integrasi output data hasil PPDB. Paling tidak 80-90% siswa baru sudah masuk ke dalam database yang baru, sehingga Bapak Ibu hanya 10%-nya ya yang apa namanya yang pakai metode tarik menarik tadi. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ajaran yang baru ini referensi kurikulum 2006 atau yang biasa kita kenal dengan KTSP ini sudah di-expiredkan. Sehingga seluruh jenjang ini wajib menggunakan kurikulum 2013. Gitu ya. Kemudian yang untuk SMK dengan menggunakan kurikulum 2013 revisi ya, sehingga tidak ada lagi satuan pendidikan yang masih menggunakan kurikulum 2006 atau 2000 atau KTSP gitu ya. Jadi untuk yang semester baru semuanya menggunakan kurikulum K13 dan K13 revisi untuk SMK. Lanjut. Baik, kira-kira gini ya. User interface-nya, perwajahannya ini kira-kira seperti ini. Untuk halaman registrasinya kita permudah, disimplifikasikan, hanya username dan password dan kode registrasi yang dimasukkan. Ayo pakai masker ya, ini salah satu mengingatkan untuk social distancing. Selanjutnya, pembaruan satu aplikasi untuk data satuan pendidikan PAUD dan PKBM. Ya, beberapa minggu kemarin dari Kemdikbud sudah mengedarkan untuk sekolah-sekolah mengisi kesiapan satuan pendidikan dalam menghadapi pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Ya, barangkali teman-teman sekolah belum tahu, mungkin tidak perlu menunggu, hari ini juga bisa langsung diakses untuk form isiannya, ya, daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Nah, saat nanti aplikasi Dapodik rilis, kita mencoba mengingatkan kembali melalui aplikasi ini bahwa kita siapkan satu fitur untuk membuka e-form kesiapan satuan pendidikan yang formnya sama persis diadopsi dari yang sudah ada. Ya, ini formulir kesiapan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 untuk diisi oleh para kepala sekolah. Ya, jadi barangkali sekaligus mengingatkan. Kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah belum mengisi form ini, silahkan diisi tanpa harus menunggu aplikasi Dapodik rilis juga. Tidak perlu menunggu terlalu lama ya, karena datanya akan segera digunakan untuk pemetaan kebijakan. Lanjut. Baik. Selanjutnya adalah penambahan data rinci PAUD khusus untuk jenjang PAUD. Jadi barangkali untuk teman-teman PAUD ini bukan hal yang baru ya. Cuman di aplikasi Dapodik yang sekarang ini satu fitur yang baru, katakanlah gitu ya. Jadi mengadopsi sistem Dapodik PAUD kemarin, diambil fiturnya, tempelkan ke dalam satu aplikasi ini. Ya, data rinci PAUD tidak ada yang berubah ya. Cuma nanti posisinya ada di data rinci sekolah. Ya, satu baris dengan data periodik sekolah, sanitasi, kepanitiaan dan seterusnya. Ini bukan hal yang baru, tetapi kita mengambil fitur yang ada di Dapodik PAUD ke dalam aplikasi yang baru ini, aplikasi Dapodik ya, untuk seluruh jenjang. Lanjut. Sama halnya dengan untuk fitur ini ya, untuk PKBM dan SKB. Di sana ada penambahan program dan layanan. Ini bukan hal yang baru, tetapi ini mengambil fitur yang ada di dalam Dapodik Dikmas ya, kita adopsi ke dalam Dapodik yang baru ini. Ya, di situ ada program layanan, nama layanannya apa, SK izinnya berapa nomornya, lalu tanggal SK izinnya diterbitkan kapan. Ya, sama ini juga posisinya ada di sejajar dengan tadi ya, sejajar dengan data rinci sekolah ya, fitur pencatatan jenis program dan layanan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SKP dan PKBM. Jadi ini sekali lagi khusus untuk SKP dan PKBM untuk fitur edit program dan layanan. Lanjut.
penambahan atribut tanggal mulai dan tanggal selesai pada isian rombongan belajar untuk PKBM dan SKB. Ya, jadi khusus untuk PKBM dan SKB yang menyelenggarakan kesetaraan dan kursus begitu ya. Ini akan muncul satu fitur ya di dalam rombongan belajar tanggal mulai dan tanggal selesainya, karena ya sama-sama kita ketahui untuk kesetaraan dan kursus ini tahun pelajarannya fleksibel ya, tidak mengikuti tahun pelajaran sekolah reguler ya. Namanya juga tanggal mulai tanggal selesai, namanya kursus mungkin ada yang 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Nah, jadi dimunculkan tanggal mulai dan tanggal selesai. Oke, lanjut. Ya, ini sudah kita bagi ya sama Hasan ya. Tersambung. Oke, baik. Kita masuk ke tingkat kerusakan sarana dan prasarana. Barangkali nanti untuk yang sesi ini akan disambung oleh Mas Hasan Coir Mahfud. Siapa beliau? Saya yakin kalau yang belum kenal beliau ini berarti operator sekolah yang baru atau admin dinas yang baru begitu ya. Beliau adalah orang yang membuat aplikasi pengumpulan data atau yang biasa kita kenal dengan aplikasi front end yang biasa dioperasikan aplikasinya di masing-masing sekolah. Baik, untuk sesi selanjutnya silahkan nanti akan disampaikan oleh Mas Hasan. Sesi kedua, nanti sesi ketiga kita masuk ke diskusi atau tanya jawab. Silakan Mas Hasan. Ya, baik sobat data semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sobat-sobat data semua yang ada di tanah air ya, dari Sabang sampai Merauke diberi kesehatan ya, selalu diberi kesehatan, kekuatan ya, sehingga terhindar dari wabah ya yang sedang booming ya, pandemi ini ya. Semoga kita dijauhkan dari wabah tersebut. Amin ya robbal alamin. Oke. Baik, tadi telah dipaparkan ya sedikit terkait dengan perubahan aplikasi Dapodik yang akan kita rilis insya Allah di bulan ini ya, insya Allah di bulan ini untuk persiapan tahun ajaran baru 2020-2021 pada semester ganjil. Oke, kita lanjut saja. Tadi sekarang kita masuk ke sarana dan prasarana. Baik, untuk tahun ini, untuk tahun ajaran baru ini, nah kita memang ada perubahan yang besar-besaran ya terkait dengan perhitungan tingkat analisis tingkat kerusakan suatu bangunan atau ruang. Nah ya, yang mana itu dulu itu kita kita menghitung itu per komponen ya, per komponen tersebut kerusakannya berapa persen, komponen tersebut kerusakannya berapa persen. Nah sekarang kita rubah berdasarkan dengan formulir yang telah dikeluarkan dari Kementerian PUPR. Nah, ke PUPR. Jadi kalau misalnya kita baca surat edaran Kemdikbud ya, ini masih hangat ya, baru terbit tahun ini. Jadi ada nomor 46705-MPK.A-SP-2020. Nah, ini baru terbit di tanggal 19 Mei 2020. Nah, ini mungkin bisa ini kan ada kotak merah. Nah, ini saya coba bacakan sebagai syarat pengusulan kegiatan DK Fisik bidang pendidikan tahun 2021. Pemerintah daerah diminta melakukan penilaian tingkat bangunan sekolah yang bersangkutan. Penilaian dilakukan menggunakan formulir dari Kementerian PUPR yang dilakukan oleh Dinas PUPR atau tenaga teknik sipil lainnya. Selanjutnya, hasil penilaian disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR dan dilampirkan bersama dokumen pengusulan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2021 ya pada sistem Krisna. Nah, jadi kita berdasarkan
Kepmen ini ya, surat edaran ya, maaf, surat edaran dari menteri. Nah, jadi Dapodik juga harus menyesuaikan ya, yang sebelumnya tadi kita menghitung komponennya per komponen itu tingkat kerusakannya. Nah, kita sesuaikan dengan formulir yang dikeluarkan dari Kementerian PUPR. Nah, semua panduan, semua semua paparan, kemudian semua kebijakan atau peraturan ya, dan formulirnya itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, sobat-sobat data semua ini bisa mendownload atau mengunduh ya. Mengunduh di https://ringkas.kemdikbud.go.id ya, /dak 2021. Nah, kita semua sudah diunggah ke sana. Jadi Bapak Ibu tinggal baca, di situ ada panduannya, kenapa kok dirubah dan seterusnya, bagaimana teknis perhitungannya juga bagaimana, nah, itu semua ada di sana. Nah, ini ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah format perhitungan file yang dari Kementerian PUPR. Nah, ini sedikit ditampilkan. Jadi memang modelnya Excel. Nah, kenapa Excel ya formulirnya ya yang dikeluarkan karena hampir semua sekolah itu bisa lah ya menggunakan Excel itu. Bisa menggunakan Excel, bisa dibuka di di cloud ya, entah itu drive Google juga bisa, kemudian langsung di Microsoft Office juga bisa, dan lainnya juga bisa ya, yang open source juga banyak. Nah, itu bisa dibuka file ini. Oke, nah ini sedikit ya perubahan proses bisnis pengisian tingkat kerusakan bangunan dan ruang. Nah, jadi telah dijelaskan sebelumnya itu kan kita mengisi tingkat kerusakan itu berdasarkan komponen, misalnya pondasi berapa persen, atap berapa persen, kemudian dinding berapa persen. Nah, nanti di aplikasi yang baru ini, itu ada sedikit perubahan, bukan sedikit ya, hampir dirubah semuanya ya, mengikuti alur yang telah diterapkan di formulir tersebut nih. Jadi kalau misalnya kita bahas sedikit, nah ini mungkin Bapak Ibu bisa bisa lihat ya di monitor Bapak Ibu semua terkait dengan alur penilaian kerusakan. Nah, jadi sedikit saja kalau misalnya dijelaskan dari A sampai Z ini mungkin waktunya nggak akan cukup ya. Jadi kita singkat saja nanti terkait dengan penjelasan detailnya nanti ketika rilis aplikasi insya Allah di panduan aplikasi kita jelaskan dengan sedetail-detailnya. Nah, jadi pertama kali kita harus menghitung adalah pengecekan pondasi ya. Nah, jadi nggak bisa ketika kita menghitung tingkat kerusakan, hitung aja atapnya dulu, hitung aja dindingnya dulu, atau enggak hitung aja kusennya dulu, nggak bisa. Yang pertama kali itu adalah pengecekan pondasi. Nah, jadi ketika pondasi setelah dicek, nah di situ nanti ada opsi-opsinya ya. Nah, kalau pondasi ini ketika input kerusakan pondasi itu tidak diisi berapa persennya, tapi memilih ada opsinya. Di situ ada tersedia 5 opsi. Yang mana contohnya turun secara rata, kemudian turun pondasi, turun secara tidak rata dan seterusnya. Nah, itu persentase kerusakannya sudah diplot. Jadi misalnya untuk opsi pertama 20%, opsi kedua 40%, opsi ketiga 60, 80 dan 100. Nah, jadi ketika pondasi telah dicek, maka kita lihat. Nah, di sini apakah pondasinya itu kerusakannya di atas 30% atau enggak. Nah, kalau misalnya pondasinya di atas 30% ya, atau yang rusak pondasi turun tapi tidak rata itu sudah di atas 30%, itu sekitar 45 ya, 40%. Maka di situ langsung dinyatakan bangunan tersebut langsung dinyatakan rusak berat. Maka perhitungan stop sampai sini ya. Stop sampai sini, tidak usah dilanjutkan lagi perhitungannya ke perhitungan komponen yang lainnya. Ya, oleh karena itu tadi pondasi itu pertama ya, itu wajib nggak bisa nggak gugat. Jadi ketika perhitungan kerusakan itu pondasi yang dicek. Nah, ternyata kalau misalnya pondasinya di atas 30% kerusakannya, maka langsung dinyatakan nanti rusak berat. Dan stop sampai situ perhitungannya, tidak usah dilanjutkan.
Kemudian, oh ternyata pondasinya nggak sampai 30%, ya. Pondasinya nggak sampai 30%, ya mungkin 10% ya, atau 20%, atau misalnya nggak ada kerusakan misalnya. Nah, barulah kita lanjut ke pengecekan kolom, balok, dan plat. Mas, apa itu? Kok saya nggak tahu? Saya juga nggak tahu. Jadi nanti kita belajar, nanti di panduan dijelaskan kolom itu apa, balok itu apa, plat itu apa. Gampangnya itu kolom itu tiang ya, tiang penyangga bangunan, balok itu pengikat tiang ya, pengikat tiang. Ya. Kemudian plat itu lantai ya, plat. Nah, kalau misalnya plat itu biasanya bangunan tersebut lebih dari satu lantai. Nah, kalau misalnya satu lantai, nah berarti platnya di situ nggak ada. Nah, ternyata ketika sudah dicek, Mas, bagaimana cara perhitungannya? Nanti ya, perhitungannya nanti nggak mungkin kalau bahas sekarang mungkin nggak akan cukup. Jadi nanti tinggal dicek aja di aplikasinya, karena di aplikasi itu nanti bisa disebut sebagai kalkulator ya. Jadi ketika Bapaknya inputkan misalnya 10% atau 20%, itu otomatis nanti di situ apa langsung rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat. Nah, ketika pengecekan kolom, balok, plat ternyata di atas 30% ya, maka langsung di situ stop, langsung dinyatakan rusak berat. Tidak usah dilanjutkan lagi perhitungan komponen yang lainnya. Nah, jadi saya sebut di sini checkpoint aja ya biar gampang ya. Jadi pondasi itu checkpoint pertama ya. Ketika pondasi itu di atas 30%, maka stop perhitungan sampai checkpoint pertama, itu pondasi. Yang kedua adalah pengecekan kolom, balok, dan plat. Ini checkpoint kedua ya. Nah, kalau misalnya di atas 30% stop sampai situ, perhitungannya nggak usah dilanjutkan karena nanti di aplikasi juga nggak akan bisa diisi karena nanti di situ di disable isiannya. Jadi percuma ya kalau mau maksa ngisi. Oke, jadi nanti kalau misalnya untuk perhitungan kerusakan nanti ada materi sendiri ya. Jadi gini alurnya saja biar nanti sobat-sobat atas semua kebayang oh cara pengisian yang baru seperti ini. Nah, kemudian ternyata kita cek kolom, balok, plat, rusaknya di bawah 30, maka lanjut ya ke perhitungan komponen selanjutnya, itu checkpoint ketiga yaitu pengecekan atap. Atap di atas 30%, maka langsung dinyatakan rusak berat dan stop perhitungan sampai sini. Nah, checkpoint ketiga. Kalau misalnya kerusakannya di bawah 30, maka dilanjutkan lagi ke pengecekan yang keempat, yaitu checkpoint keempat, yaitu pengecekan dinding. Nah, dinding di atas 30%, maka lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu kaca, pintu, kusen, plafon, lantai, utilitas, finishing, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dinding ternyata di atas 30%, ya stop sampai situ ya. Tidak usah dilanjutkan. Checkpoint keempat ini stop sampai sini, langsung dinyatakan rusak berat. Nah, kalau misalnya di bawah 30, maka lanjut sampai perhitungan seluruh komponen. Oke, jadi nanti di aplikasi akan dibuat seperti ini. Jadi ada 4 checkpoint ya. Checkpoint pertama pondasi, checkpoint kedua yaitu kolom, balok, plat, checkpoint ketiga adalah atap, checkpoint ketiga adalah dinding. Kalau misalnya di setiap checkpoint ini masing-masing itu kerusakannya di atas 30%, maka stop perhitungannya sampai checkpoint tersebut. Tidak usah dilanjutkan ke komponen selanjutnya. Nah, jadi nanti di aplikasi baru ini ada 2 cara ya untuk menentukan ada 2 hasil dan 2 cara untuk menentukan tingkat kerusakan. Pertama, itu adalah dihasilkan dari salah satu checkpoint yang tadi disebutkan. Atau yang kedua adalah perhitungan seluruh komponen ya. Jadi kalau misalnya 4 checkpoint ini lolos, maka seluruh komponen dihitung. Jadi kalau misalnya masuk ke checkpoint itu di atas 30%, maka langsung dinyatakan rusak berat. Tapi kalau misalnya seluruh komponen itu dihitung ya, yang mana dari 4 checkpoint itu di bawah 30, maka kan menghitung semua semua komponen. Maka di situ di atas 45% baru rusak berat. Nah, jadi ada 2 ya untuk menentukan rusak berat, dari salah satu checkpoint yang telah disebutkan atau total keseluruhan perhitungan komponen yaitu di atas 45%. Itu langsung dinyatakan rusak berat. Nah, jadi perhitungannya seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin masih mengawang-awang gimana sih? Nah, nanti kita ada materi sendiri. Jadi tapi kita di sini hanya ya brainstorming ya, memberi info sedikit ya terkait dengan ternyata ada perubahan besar nih di tingkat kerusakan.
Jadi ya sebelumnya kami ya mohon maaf kalau misalnya nanti ketika rilis Bapak Ibu nggak bisa menggunakan namanya itu fitur salin periodik untuk bangunan dan ruang. Itu harus diinput dari nol ya, bukan diinput. Jadi diinput dari nol ya, diinput dari awal ya di semester sekarang. Nah, jadi nanti dihitung jadi semua tingkat kerusakannya sudah menggunakan perhitungan proses bisnis yang baru. Oke, kita lanjut. Nah, di sini penampakannya ya. Ini adalah penampakan dari aplikasinya. Nah, di sini ada di atas itu ada dua panel ya. Yang pertama itu info terkait dengan persentase tingkat kerusakan. Yang kedua adalah panel kriteria kerusakan. Apakah dia rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Nah, jadi di kita ini nanti hanya 3 ya, mengikuti formulir PUPR itu hanya 3. Jadi nanti nilai akhirnya itu hanya 3. Dan baiknya 4. 4 baik, rusak sedang, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Nah, jadi ketika kita implementasi di aplikasi Dapodik, memang kita ketika mengisi itu ada 2 ya. Ada menyebutkan 2 kondisi. Yang pertama adalah kondisi bangunan. Yang kedua adalah kondisi ruang. Nah, kalau dulu di semester di aplikasi sebelumnya itu untuk mendapatkan tingkat kerusakan itu kita harus menginput kedua-duanya, menginput kondisi bangunan iya, menginput kondisi ruang juga iya. Nah, di aplikasi yang sekarang itu tidak ya. Kalau misalnya tadi telah dijelaskan, jadi di bangunan itu ada 3 checkpoint, yaitu di kondisi bangunan ya ada 3 checkpoint, yaitu ada pondasi, kemudian kolom balok plat, yang ketiga adalah atap. Nah, ini semua adalah di kondisi kerusakan bangunan. Nah, jadi kalau misalnya dari ketiga checkpoint ini salah satunya di atas 30%, maka perhitungannya akan di stop sampai sini. Di aplikasi juga sama akan dibuat seperti itu. Jadi nggak usah semua isian-isian selanjutnya itu akan di disable karena itu langsung kita mendapatkan rusak berat. Jadi ketika Bapak Ibu input, misalnya 20, 30, otomatis nanti di kedua panel atas ini persentase dan kriterianya ini akan berubah otomatis ya mengikuti inputan yang ada ya. Jadi misalnya pondasi di atas 30%, maka struktur atap ini akan kita disable, tidak bisa di-input. Nah, langsung di situ kita nyatakan rusak berat. Kemudian struktur misalnya, pondasinya di bawah 30, maka kita lanjut ke perhitungan struktur. Nah, struktur ini kalau misalnya dari kolom balok plat ini diakumulasi di atas 30, yaitu dimulai 31%, maka langsung dinyatakan rusak berat, maka inputan atap akan kita disable, tidak bisa diinputkan dan seterusnya. Nah, jadi tadi kita balik lagi ke aplikasi, ketika aplikasi ada 2, kondisi bangunan dan kondisi ruang. Nah, jadi kalau misalnya di kondisi bangunan ini sudah mencapai rusak berat, maka sobat data ini tidak usah menginputkan kondisi yang ada di ruangan. Jadi otomatis kita nyatakan bahwa semua ruangan yang ada di bangunan tersebut adalah rusak berat. Karena apa? Karena kondisi bangunannya ya itu sudah dinyatakan rusak berat, otomatis semua ruangan yang ada di bangunan tersebut sudah dinyatakan rusak berat. Jadi kalau ruangan tersebut di bangunan A ada 4 ruangan, ketika dihitung-hitung ternyata bangunan ini strukturnya sudah di atas 30%, maka langsung dinyatakan rusak berat. Maka seluruh ruangan yang ada di bangunan tersebut dinyatakan rusak berat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi perhitungannya nanti di aplikasi yang baru. Kita lanjut. Nah, ini perubahan proses bisnis pengisian tingkat kerusakan bangunan ruang. Tadi sama ya. Jadi tadi adalah kerusakan di bangunan, yang kedua adalah formulir kondisi ruang tadi ya. Jadi ketika bangunan itu sudah dinyatakan rusak berat, maka ini nanti semua isian yang ada di kondisi ruang ini di-disable. Tidak bisa di-input ya, tidak bisa di-input. Karena apa? Karena sudah dinyatakan rusak berat, nggak usah capek-capek menghitung komponen yang lain. Nah, karena sudah dinyatakan rusak berat. Oke, nanti untuk lebih detailnya bagaimana praktek, kemudian perhitungannya, implementasinya bagaimana, nanti ada materi selanjutnya. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Oke, selanjutnya pembaruan terkait dengan peserta didik ya. Pembaruan aplikasi untuk data peserta didik. Yang pertama itu adalah khusus untuk
peserta didik di jenjang SMA dan SMK, nah itu ada tabulasi tambahan, yaitu terkait dengan sertifikasi peserta didik. Sebenarnya ini digunakan untuk SMK ya, tapi tidak menutup kemungkinan peserta-peserta didik yang ada di SMA pun juga punya sertifikasi ya. Biasanya ini adalah sertifikasi industri ya, anak-anak atau siswa-siswa dari SMK. Tapi SMA juga kita buka karena tidak menutup kemungkinan ya siswa-siswa SMA juga mempunyai sertifikasi industri tersebut. Kemudian kelulusan bersama pada tingkat akhir ya, seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, nanti mendekati rilis kita akan meluluskan semua siswa-siswa tingkat akhir. SD yaitu kelas 6, SMP kelas 9, SMA, SMK kelas 12, ya khusus SMK juga ada yang kelas 13. SLB ya mungkin kelas 12 juga sama. Nah, karena kita ada penggabungan tadi PAUD ya, maka untuk TK kelompok B juga kita luluskan. Kelompok B kita luluskan, dan untuk PKBM atau SKB ini nanti juga akan kita luluskan di kelas 12. Nah, jadi kalau misalnya ada siswa-siswa yang tidak tidak terluluskan otomatis, maka nanti bisa diluluskan manual ya di aplikasi Dapodiknya. Nanti akan ada ya fitur untuk meluluskan siswa-siswa tingkat akhir tersebut. Tapi ini khusus untuk tadi ya, untuk PAUD ya, karena untuk Dikdasmen ya itu sudah jelas kelas 6, 9, 12 ya. Tapi kalau untuk PAUD ini belum tentu ya, meskipun dia di tingkat B atau di kelas 12 belum belum tentu dia lulus dan selanjutnya. Kan jadi di aplikasi untuk PAUD ya, PAUD itu kita masih memunculkan fitur untuk meluluskan manual. Selanjutnya terkait dengan GTK ya, pembaruan aplikasi untuk data GTK. Yang pertama adalah ini lumayan nanti memakan effort yang cukup besar. Jadi mungkin para operator sekolah dan operator dinas saling bekerja sama untuk untuk mempersiapkan ini. Karena apa? Karena di poin 14 ini ada perubahan proses bisnis perekaman GTK baru ya. Yang semula itu ada di Dinas Pendidikan di aplikasi manajemen Dapodik. Nah, itu akan dialihkan ke Pusdatin yang ada di Verval PTK. Nah, itu nanti tetap itu nanti yang login adalah dinas, ya mungkin dinas bagian kepegawaian ya. Nah, itu tapi nanti beda aplikasi. Yang tadi ada di manajemen Dinas Dapodik, ini akan kita alihkan ke Verval PTK yang ada di Pusdatin. Karena apa? Karena tadi ya. Karena kita kalau misalnya kita lihat dari kita mulai kan 2011 ya, kalau Bapak Ibu tahu, ini kita sudah jalan sampai 9 tahun, sudah saatnya kita fokus ke kualitas data ya, kualitas data. Nah, sekarang kita fokus ke GTK nih. Nah, jadi ketika ada GTK baru, maka harus dipastikan GTK tersebut adalah GTK unik, belum pernah terdaftar di Dapodik dan memang benar-benar baru datanya. Nah, acuannya apa, Mas? Acuannya adalah NIK ya. Nah, jadi ketika ada GTK baru, itu yang harus dipastikan, yang harus ada itu adalah NIK-nya. Karena Pusdatin lah yang mempunyai MOU ya dengan Disdukcapil terkait dengan data NIK atau nomor KK. Nah, jadi ketika penambahan GTK, nanti NIK-nya akan dicek langsung ke servernya di Disdukcapil. Benar nggak nih NIK ini atas nama A, tanggal lahirnya sekian, tempatnya di mana, nama ibu kandungnya segini. Nah, benar nggak? Kalau misalnya benar, dicek di Dapodiknya sudah ada atau belum NIK tersebut. Kalau misalnya sudah ada, ditolak ya. Ditolak berarti itu nanti bukan tambah, tapi adalah penugasan baru ya, ditambah penugasannya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata NIK-nya memang belum ada, maka baru ditambahkan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya bisnis prosesnya, mulai enter PTK ya di manajemen master referensi ya. Kalau misalnya sudah tidak ada. Yang pertama itu pasti satuan pendidikan dulu ya. Satuan pendidikan mulai, kemudian menyiapkan dokumen PTK baru tersebut ya.
formulirnya sama dengan yang ada di aplikasi, download formulirnya kosong, kemudian suruh isi PTK tersebut dan dicantumkan dengan NIK ya. NIK dan nomor KK pastikan itu adalah unik, tidak salah tipe ya. Kemudian bawa ke Dinas Pendidikan untuk di-input di verbal PTK. Nah, kemudian dicek NIK-nya di master referensi ada atau tidak. Kalau misalnya tidak, cek nanti by NIK ya. Kalau NIK ini adalah NIK ini kalau misalnya di tengah itu ada database penduduk ya. Database penduduk yang kelola adalah Kemdagri ya. Kemdagri. Nah, dicek nih NIK-nya benar atau salah. Kalau punya sesuai, cek lagi NIK-nya sudah ada belum di Pusdatin ya. Kalau misalnya sudah ada ya ditolak karena berarti datanya sudah ada. Kalau belum barulah ditambah. Ditambah baru nanti ditambah langsung ditransfer tuh data-data baru tersebut langsung ditransfer ke servernya Dapodik ya. Servernya Dapodik. Kemudian ketika sekolah asing otomatis PTK baru tersebut akan turun ke sekolah. Seperti itu ya terkait dengan bisnis prosesnya. Jadi sebenarnya kalau di operator sekolah mungkin nggak jauh beda ya karena untuk penambahan GTK baru ini akan berubah nanti di sisi manajemen dinasnya yang tadinya ada di manajemen Dapodik akan dialihkan ke verbal PTK yang ada di Pusdatin. Jadi kalau dari operator sekolah mungkin nggak terlalu ngaruh karena kan tinggal sync nanti turun PTK baru. Kemudian selanjutnya yang perubahan lagi adalah proses bisnis pembuatan atau perubahan akun GTK. Nah, di sini ya. Ini juga harus dipersiapkan. Jadi terkait dengan peningkatan kualitas tadi, nah kita akan meng-cleansing semua akun pengguna, baik itu operator sekolah maupun GTK. Nah, kita akan meng-cleansing mana email-email yang double. Kalau misalnya di double akan kita cleansing. Nah, kalau misalnya tidak, kita akan yang kedua ya, verifikasi email GTK. Jadi selain meng-cleansing, nah email-email yang sudah terdaftar yang unik itu akan kita kirimi ke email tersebut sebuah link untuk menyatakan bahwa email tersebut adalah memang email PTK yang bersangkutan. Untuk mengkonfirmasi bahwa email tersebut adalah email yang benar, yang punya adalah GTK tersebut. Yang ketiga adalah penataan peran. Nah, ini mungkin harus digarisbawahi ya, karena ini ada namanya cleansing akun pengguna. Mohon nanti untuk operator sekolah yang terkena cleansing ya, itu pasti nanti tidak akan bisa melakukan registrasi. Nah, jadi jangan heboh, wah kok akun saya kok nggak bisa registrasi, akun saya kok ketika unduh profil atau registrasi online kok nggak bisa ya terdeteksi username password salah. Nah, itu jangan khawatir, coba langsung hubungi Dinas Pendidikan setempat. Dicek apakah akunnya itu terkena cleansing atau enggak. Kalau terkena cleansing maka nanti untuk operator sekolah di satuan pendidikan tersebut atau di sekolah tersebut itu akan tidak ada ya datanya karena sudah hilang. Nah, otomatis nanti kalau misalnya kejadian seperti itu, nanti mau nggak mau nanti operator sekolah harus mengirimkan SK baru untuk pembuatan akun baru ke Dinas Pendidikan. Ya, jadi mulai dari sekarang nanti ya. Mulai dari sekarang nanti insya Allah waktu dekat kita juga akan mengedarkan berita nanti di dapo.kemdikbud.id ada berita mana sekolah-sekolah yang terkena cleansing ya, terkena cleansing baik itu operator sekolahnya maupun GTK-nya. Nah, ketika Bapak Ibu operator sekolah, oh ternyata saya terkena cleansing, langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi agar tidak heboh nanti ketika ketika registrasi kok nggak bisa ya. Jadi wanti-wanti dari sekarang ya. Jadi itu adalah info yang baru. Oke, kemudian proses bisnis pembuatan perubahan akun. Nah, tadi kan adalah akun operator sekolah dan GTK lainnya. Khusus untuk akun GTK, itu kita juga melakukan perubahan proses bisnis. Yang mana tadinya untuk perubahan dan penambahan akun GTK itu ada di aplikasi lokal yang ada di sekolah. Nah, sekarang ini khusus untuk SMA, SMK, SLB, dan sederajatnya itu dialihkan ke manajemen sekolah. Ke manajemen sekolah, yaitu nanti ada di sp.datadik.kemdikbud.id.
Jadi nanti manajemen sekolah yang warna-warna hijau itu nanti kita ada baru ya, penyegaran baru dan domain baru itu ada di sp.datadik.kemdikbud.id. Nah, kemudian kita juga menyediakan adalah login individual guru ya, yaitu ada di ptk.datadik.kemdikbud.id. Nah, itu nanti guru bisa login online, full online ke ptk.datadik.kemdikbud.id, kemudian masukkan username password. Nah, nanti tinggal melakukan konfirmasi. Jadi email-email yang yang lolos dari cleansing tadi ya. Kemudian benar nggak ini email tersebut punya guru tersebut. Nah, maka tinggal dikonfirmasi melalui laman tersebut. Nanti akan dikirimkan link untuk verifikasi ke email guru tersebut. Nah, jadi sekarang kita masih transisi, jadi tidak semua jenjang ya untuk pembuatan perubahan akun GTK ini. Kita untuk semester ganjil ini kita mulai dari SMP, SMA, dan SMK. Untuk PAUD dan SD masih diperbolehkan menambah dan merubah akun di lokal ya. Karena ya melihat mungkin geografis, mungkin juga SDM juga sama. Oke, selanjutnya ini juga sama, perubahan proses bisnis pengisian riwayat pernikahan formal ya, kualifikasi D4 atau S1 ya pada GTK. Jadi, mulai tahun ajaran baru ini semester ganjil itu Direktorat Jenderal GTK atau Ditjen GTK itu minta ya, tolong untuk kualifikasi S1 guru itu dikunci di lokal. Itu nanti untuk penambahan dan perubahannya itu ada di manajemen sekolah. Tetap yang inputkan operator sekolah hanya beda. Tadinya ada di operator lokal, tapi di sini ada di manajemen sekolah. Yaitu tadi sp.datadik.kemdikbud.id. Loginnya operator sekolah, nanti di situ ada fitur untuk menambah atau merubah kualifikasi S1 guru. Atau bisa dibantu nanti oleh Dinas Pendidikan juga ada fiturnya. Nah, jadi kenapa dikunci? Karena nanti kita akan untuk nama universitas dan prodi itu nanti kita langsung mengambil dari data dikti. Kalau di lokal kan itu kan isian bebas, nama universitasnya itu ya mau diisi apa aja bisa ya, mau disingkat apa aja bisa. Nah, ketika ingin digunakan, ternyata banyak yang not match ya, nggak sama penulisannya. Oleh karena itu nanti untuk referensinya kita ngambil langsung dari data dikti ya. Itu untuk S1. Jadi ini untuk D4 atau S1 kemarin tuh. Mintanya D4 atau S1. Kemudian ini pembaruan aplikasi untuk data ya khususnya SMK ya. Nah, SMK juga ada. Yang pertama adalah penutupan isian akreditasi prodi ya pada jenjang SMK. Yang tadinya itu ada akreditasi program program keahlian ya. Jadi kan dulu kan itu kan untuk akreditasi itu berdasarkan program. Jadi misalnya di SMK itu ada jurusan apa, misalnya RPL, TI, kemudian pemasaran dan seterusnya. Nah, itu nanti di akreditasi berdasarkan program kalian. Yang sekarang sudah tidak berlaku lagi karena SMK juga akreditasinya sudah by satuan pendidikan lembaga sama dengan SD SMP. Jadi yang di akreditasi itu adalah lembaganya ya, bukan program kaliannya. Makanya di aplikasi yang baru nanti untuk isian akreditasi prodi akan kita tutup ya karena tidak digunakan lagi. Kemudian perubahan proses bisnis bagi SMK tingkat 10. Nah, ini juga sama. Mulai tahun ajaran baru ini untuk tingkat 10 dikembalikan lagi langsung memilih ke level kompetensi keahlian, bukan lagi program keahlian. Jadi kita balik lagi ke tahun 2015-2016 ya. Jadi kelas 10 itu sudah langsung dinyatakan atau sudah langsung memilih kompetensi keahlian. Kalau semester kemarin kan kelas 10 itu program keahlian. Nah, sekarang di semester baru ini, di tahun ajaran baru ini, kembali lagi ke kompetensi keahlian. Selanjutnya perubahan proses bisnis bagi SMK yang diperkenankan membuka kelas terbuka. Nah, jadi SMK itu masih boleh ya membuka kelas terbuka, tapi hanya untuk kelas 12 saja. Untuk kelas 10 dan 11 tidak diperkenankan. Sesuai dengan surat edaran direktur SMK ya. Kemudian 20 perbaikan fitur ubah pada ruang praktik kerja bengkel pada jenjang SMK. Nah, ini juga sama. Jadi nanti di panduan tolong dibaca, nanti di situ ada penjelasan apa sih yang dimaksud ruang praktek kerja, apa sih yang dimaksud bengkel, jangan sampai salah. Jadi intinya adalah semua ruangan
semua ruangan yang untuk mempraktekkan sebuah teori ya, teori di SMK itu namanya ruang praktek kerja. Nah, jadi sebuah ruangan untuk mempraktekkan teori yang didapat ya, yang teori yang didapat itu masuk ke ruang praktek kerja. Nah, beda lagi dengan bengkel nanti. Nah, bengkel itu apa? Nanti di panduan dijelaskan. Jadi, mohon dengan adanya penyamaan persepsi ini, ternyata ketika kita query banyak sekolah-sekolah SMK yang salah mapping. Mana yang ruang praktek kerja, mana yang bengkel. Oleh karena itu, di aplikasi baru ini kita sediakan fitur untuk merubah jenis prasarana ke ruang praktek kerja atau ke bengkel. Jadi, nanti mohon teman-teman SMK paham betul apa itu ruang praktek kerja, apa itu ruang bengkel. Jangan sampai salah ya untuk mappingnya. Kemudian sinkronisasi. Nah, untuk sinkronisasi juga ada fitur tambahan. Nah, yang semula itu sinkronisasi itu hanya satu, yaitu 2 arah dari server ke lokal dan lokal ke server. Nah, mulai tahun ajaran baru ini itu ada 2 ya. Kita ada menambah fitur yaitu namanya fitur tarik data. Apa itu Mas? Nah, tarik data itu hanya menurunkan semua perubahan-perubahan yang ada di server ke lokal. Ya, tanpa mengirimkan perubahan yang ada di lokal ke server. Jadi contohnya gini. Ketika ada perubahan verbal PTK atau perubahan referensi, maka kita harus mengenolkan invalidnya. Jadi jangan sampai ada invalid kita baru bisa sync ya, bisa menurunkan perubahan-perubahan tersebut. Nah, ternyata itu tidak efektif. Nah, oleh karena itu kita menambah fitur baru yaitu tarik data. Jadi tarik data ini bisa digunakan meskipun data invalidnya itu masih banyak ya, lebih dari 1. Jadi invalidnya masih ada banyak. Nah, tapi Bapak Ibu masih bisa menarik data, yaitu kan hanya menurunkan data-data yang berubah dari server ke lokal. Nah, jadi itu ya yang dimaksud dengan tarik data. Yang kedua adalah tetap sinkronisasi. Sinkronisasi ini adalah proses 2 arah untuk mengirimkan semua perubahan yang ada di lokal ke server. Nah, untuk sinkronisasi ini syaratnya masih sama, yaitu semua data invalid harus 0. Nah, untuk tarik data tidak perlu data invalidnya 0. Meskipun ada invalid masih bisa tarik data, soalnya hanya menurunkan data-data yang berubah dari server ke lokal. Jadi ini ada 2 metode. Nanti Bapak Ibu juga jangan kaget nanti ketika sudah di aplikasi ini apa maksud tarik data ini, dan seterusnya. Nah, untuk tombol hanya 1, jadi nanti si aplikasi ini sudah smart ya, jadi bisa membaca kalau misalnya invalidnya itu 0, maka di situ langsung tombolnya bunyinya sinkron. Tapi kalau misalnya invalidnya belum 0, lebih dari 1, lebih dari 0 yaitu 1 dan seterusnya, itu maka tombolnya yang muncul adalah tarik data. Jadi tombolnya tetap 1, cuma nanti bacanya dari invalid yang ada di aplikasi. Kemudian pengaturan dan keamanan data ya. Yang pertama perbaikan pengisian formulir peserta didik, perbaikan pengisian formulir pariketika ya, mengikuti formulir yang baru ya. Kemudian penambahan metode penarikan data pada API Web Service. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman sobat data semua itu mungkin ngerti programming ya, nah itu bisa memanfaatkan data-data Dapodik ya, karena di Dapodik lokal itu kita sudah sediakan web service untuk dimanfaatkan pihak sekolah ya, untuk digunakan untuk misalnya bisa membuat aplikasi apa ya untuk bantu sekolah, kan butuh data siswa, butuh data PTK, butuh data rombel dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan web service tersebut ya untuk menarik data-data yang ada di Dapodik. Kemudian penambahan security ya pada aplikasi yang baru ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih mungkin atas partisipasi dan antusias sobat data semua. Mungkin kalau misalnya untuk lebih jelas nanti ini hanya untuk pengenalan. Oh, ternyata di aplikasi baru ini nanti ini. Tapi kalau misalnya masih bingung harusnya gimana, nanti silakan baca di panduan ketika aplikasi terbitnya. Semua perubahan, semua semua fitur-fitur baru, perubahan proses bisnis baru itu kita akan masukkan ke panduan dan FAQ. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya dari awal sampai akhir banyak kata-kata yang kurang berkenan ya.
Terima kasih atas partisipasi dan antusias Sobat Data semua. Dari saya dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus dulu buat Mas Hasan Coiri Mahfud ya, plusnya di ruangan masing-masing, di tempatnya masing-masing. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman Sobat Data di Indonesia gitu ya. Ini paparan yang sudah cukup detail dan dari yang buatnya langsung begitu ya, yang buat aplikasinya langsung. Dan jangan kita lihat dulu nih tingkat partisipasi teman-teman di lapangan ini, viewernya yang sedang menyaksikan siaran langsung ini ada 6.200 gitu ya, 95. Masih jauh San dari Abang Hatta Halilintar. Ya, kemudian jangan lupa Bapak Ibu sekalian, nanti setelah live streaming ini akan dilanjutkan dengan materi-materi lainnya. Ditunggu saja jadwal tayangnya sama materinya apa. Nanti secara rutin insya Allah kita akan sampaikan ya, baik itu sebelum rilis maupun pasca rilis aplikasi Dapodiknya, dalam rangka untuk memperkenalkan lebih familiar gitu terkait dengan aplikasi atau sistem yang baru nanti. Tidak banyak perubahan tadi yang sudah disampaikan Mas Hasan, cuman ada beberapa item-item yang ditajamkan untuk masalah bisnis prosesnya. Kemudian kita juga tidak hadir berdua saja, ini di belakang layar banyak teman-teman yang tim suksesnya ya, ada Mas Iksan Setiadi ini sebagai hostnya yang kameramen. Ada Mas Edi Setiadi ini yang masalah konten, ada Mas Septi, ada siapa? Mas Doni gitu ya. Dan nanti kita setelah ini break 5 menit. Ya, kita break dulu 5 menit. Kita nanti akan masuk lagi ke channel yang sama, di saluran YouTube yang sama. Kita akan lebih interaktif ya untuk berdiskusi masalah tanya jawab ya. Barangkali ini lebih menarik lagi ya, karena apa? Karena pertanyaannya muncul langsung dari teman-teman sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan ambil kopinya gitu ya, ambil kudapannya ya di tempatnya masing-masing pastinya ya. Kita break dulu 5 menit, kita akan kembali lagi jam 11 lebih 15 menit ya. 11 lebih 15 menit kita break dulu 5 menit. Ya, baik. Sambil break, silahkan siapkan pertanyaan terbaiknya, langsung ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan kembali lagi dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Barangkali demikian, terima kasih Sobat Data, salam satu data pendidikan Indonesia, selamat istirahat, kita kembali 5 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.